Urusan kita adalah antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia adalah menjalankan perintah Allah. Kepedulian kita terhadap negara adalah perintah Allah. Kepedulian kita terhadap sesama adalah perintah Allah. Karena itulah harus kita jalankan. Karena kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel YouTube Palanta Ramudo yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan pada puasa yang kedua ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Allah lapangkan segala yang sulit, mudahkan segala yang sulit, lapangkan segala yang sempit, dan mudah-mudahan Allah angkatkan segera COVID-19 ini yang melanda negeri kita dan dunia, dan kehidupan ini kembali normal seperti biasanya dan akan jauh lebih baik dari kehidupan sebelum-sebelumnya. Hari ini kita berada di puasa yang kedua di dalam bulan suci Ramadan. Puasa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana hari ini kita melaksanakan semua kegiatan itu di rumah karena masjid tidak digunakan untuk beribadah untuk sementara waktu karena situasi dan kondisi untuk bagaimana bisa memutus rantai COVID-19 dan penyebarannya. Pemirsa, tidak ada sesuatu pun yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak mengandung hikmah dan pelajaran. Dan tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Apakah itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk yang tidak kita kehendaki. Banyak iktibar dan pelajaran di situ. Maka di dalam bulan Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita bersama-sama merenungkan diri kita kembali, mempertanyakan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang diseru oleh Allah hari ini berpuasa adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diserukan oleh Allah orang-orang yang beriman untuk mencapai sebuah prestasi, agar di dalam hidup ini kita mengalami peningkatan prestasi, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat orang yang paling tinggi itu adalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, di dalam salat kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Tuhan, kepadamulah aku menyembah, kepadamulah aku tunduk, kepadamulah aku patuh, dan kepadamulah aku minta tolong. Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak, dan kehendak manusia itu sangat luas. Ahli-ahli jiwa, ahli-ahli psikologi telah meneliti tentang manusia, dan manusia itu pada intinya adalah makhluk yang menghindari namanya rasa sakit. Karena itu selalulah dia memprotek dirinya, melindungi dirinya. Dari melindungi dirinya inilah manusia kadang-kadang bersifat sangat egois, tidak mempedulikan orang lain, tidak mempedulikan akibat atau dampak
karena kepentingan dirinya terhadap orang lain. Nah, inilah kita diuji oleh Allah hari ini. Bagaimana kita bisa menahan diri kita, tidak hanya mementingkan diri kita, tapi ini akan berdampak kepada masyarakat luas lainnya. Menahan diri untuk tidak ke masjid, menahan diri untuk tidak berkumpul-kumpul, menahan diri untuk tidak bersama-sama, membatasi diri dari kerumunan, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman, di dalam literatur disebutkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki sesuatu yang dia percayai. Yang dia percaya itu dia ucapkan dengan lidahnya, dia benarkan dengan hatinya, dan dia tunjukkan di dalam sebuah perbuatan. Ahli psikologi menyebut itu dengan belief system. Belief artinya adalah sesuatu yang sangat dipercayai, diyakini, dirasakan, dipahami. Maka belief itu akan melahirkan yang namanya tindakan. Karena itu, inilah menjadi sebuah renungan bagi kita hari ini. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah seberapa jauh besarnya, sudah seberapa jauh kadarnya. Karena Allah hari ini menyediakan waktu bagi kita di rumah untuk merenungkan semua itu. Apakah kita sudah benar-benar menepati janji-janji kita dengan Allah? Karena di dalam salat kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betulkah sudah hidup kita ini kita abdikan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dianjurkan untuk memiliki visi yang besar. Organisasi tanpa sebuah visi atau sebuah cita-cita, dia akan mati. Manusia memiliki cita-cita di dalam kehidupannya. Manusia memiliki sesuatu yang ingin dia capai. Maka visi dari seorang muslim itu adalah bagaimana ia akan sampai hidup di kehidupan yang sesungguhnya, berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memahami bahwa dunia ini adalah tempat untuk menuju kehidupan yang abadi itu. Tentu saja ketika kita ingin mencapai kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kehidupan kita sesuai dengan aturan-aturan yang ditunjukkan oleh Allah itu. Disinilah kita mempertanyakan kembali ke dalam diri kita. Apakah pikiran kita, perkataan kita, hati kita sudah menjadi satu yang saling kongruen, seperti segitiga, saling berhubungan? Apakah apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita katakan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyambung sama sekali? Pikiran kita meyakini adanya Allah, tapi lidah kita tidak, dan perbuatan kita juga tidak. Nah, inilah Allah berikan ruang waktu kepada kita selama bulan Ramadan ini dengan adanya COVID ini untuk merenungkan itu kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ingin kita capai itu. Tidak ada hari ini satupun kita yang tidak meyakini bahwa kematian itu ada. Secara empiris, dalam realitas kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan itu. Kita melihat itu. Hari ini mungkin si A, besok si B, si C, si D, dan setelah itu kita. Dan kita sebagai orang yang beriman meyakini dan percaya itu, bahwa ada azab kubur, ada yang namanya mahsyar. Tapi sudahkah kita semuanya berpikir,
apakah saya ini akan lolos dari azab kubur? Apakah saya ini akan selamat di mahsyar? Dan seterusnya. Karena itu, kita harus memahami bahwa pikiran kita bekerja didasari oleh kepercayaan itu sendiri, atau yang disebut dengan belief itu. Belief tumbuh karena hasil dari pengamatan, hasil dari perenungan, hasil dari memikirkan. Maka dia akan menimbulkan yang namanya persepsi, yang akan menimbulkan namanya kesan. Kesan akan melahirkan tindakan. Nah, karena itu Allah turunkan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini petunjuk yang sudah dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan Al-Quran. Disitulah Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Tinggal lagi kita bertanya, sudahkah kita mencari atau menjalani kehidupan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntutan Allah? Sudahkah kita menjadikan Islam sebagai keyakinan kita, sebagai belief kita, menjadi satu kesatuan utuh, sebagai rujukan tindakan kita dalam berkata, berbuat, dan berpikir? Pemirsa, terakhir di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang, ia akan mendapatkan kenikmatan iman itu. Pertama adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sudahkah kita menggantungkan semuanya kepada Allah di dalam sulit maupun senang? Kaum muslimin, sering kita lupa rukun iman itu ada 6. Tapi kita lupa untuk beriman untuk yang setengah ini. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Nabi, kita percaya kepada Allah, malaikat, Nabi dan Rasul, pada kitab, hari kemudian, qadar baik dan qadar buruk. COVID-19 adalah qadar buruk. Sesuatu yang tidak kita kehendaki adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki adalah ketetapan Allah kepada kita. Sakit, sulit, dan seterusnya. Dan adakah kita beriman? Ketika kita mencintai sesuatu, baik dan buruknya akan kita terima. Karena itulah kita akan merasakan manisnya keimanan itu jika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah mencintai Rasul-Nya. Sudahkah kita mencintai Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, sebenar-benar mencintai? Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Sederhana saja mungkin. Rasulullah beristighfar 70 kali sehari dan semalam. Orang yang maksum, tidak berdosa. Kita, sudahkah lidah ini beristighfar 70 kali? Sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun tidak akan melebihi Rasul. Yang kedua adalah mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Bukan karena kepentingan, bukan karena soal-soal pragmatis. Pemirsa, urusan kita adalah antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia adalah menjalankan perintah Allah. Kepedulian kita terhadap negara adalah perintah Allah. Kepedulian kita terhadap sesama adalah perintah Allah. Karena itulah harus kita jalankan. Karena kita mencintai Allah dan Rasul-Nya.
Kemudian yang ketiga, kemanisan keimanan itu, kata Rasulullah, adalah kita membenci kekufuran sebagaimana kita tidak menginginkan untuk masuk ke dalam neraka. Kita sangat benci jika kita dilemparkan ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi nasihat bagi diri kami sendiri dan kita bersama. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang benar-benar mendapatkan derajat takwa itu. Billahi fisabilil haq. Fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.